Suling Emas, Jilid 17, Bagian 4. Kakek Jembel itu mengerling kepada Suling Emas dengan mata kecewa, akan tetapi ia lalu bangkit berdiri diikuti teman-temannya dan menjawab pertanyaan Yu Kang. Kebetulan dia berada tak jauh dari sini. Marilah, Yu Hyante, kami ada 11 orang, bersama Hyante jadi 12. Masih ada 5 orang saudara Bong, pengemis-pengemis dari Yunnan yang telah lama menanti-nanti kesempatan untuk mengeroyok musuh besar mereka. Seperti juga engkau, Hyante, kelima Bong Heng Te atau persaudaraan Bong itu pun keturunan ketua Kaipang atau perkumpulan pengemis yang dibasmi oleh Po Kaiong. Bagus, kalau begitu marilah kita berangkat, kata Yu Kang. Rombongan pengemis itu meninggalkan kolong jembatan. Hanya Liong Lokai seorang yang menjura kepada Suling Emas. Yu Kang melangkah pergi tanpa menoleh. Suling Emas berdiri terlongong, akan tetapi tersenyum pahit melihat rombongan pengemis itu pergi dari situ. Sejenak ia termangu dan mengangkat pundak. Memang benar ucapan Yu Kang bahwa urusan di antara pengemis adalah urusan dalam, orang luar tidak berhak mencampuri. Akan tetapi tiba-tiba Suling Emas mengerutkan keningnya. Mereka itu seperti domba-domba digiring ke pejagalan. Ia tahu benar bahwa biarpun dikeroyok oleh mereka, Po Kilui masih tetap merupakan lawan yang terlalu kuat. Mereka itu seakan-akan mengantar nyawa dengan sia-sia, akan mati konyol. Dan ia tahu bahwa mereka adalah orang baik-baik. Mana mungkin ia mendiamkan Po Kaiong membunuh mereka begitu saja. Kedua kakinya bergerak dan di lain saat Suling Emas sudah mengikuti rombongan itu dari jauh. Malam itu terang bulan. Rombongan pengemis yang tadinya hanya 12 orang itu kini sudah bertambah 5 lagi, yaitu 5 orang Bong Heng Te yang tubuhnya tinggi-tinggi dan dari langkah kaki mereka dapat diketahui bahwa mereka ini pun bukan orang-orang lemah. 17 orang pengemis ini berangkat keluar kota, menuju ke sebelah utara kota raja. Di kaki gunung yang sunyi, jauh dari kota raja dan jauh dari dusun-dusun, mereka berhenti lalu bergerak sembunyi mengurung sebuah pondok kecil yang berdiri sunyi di tempat itu. 2 orang di antara kelima Bong Heng Te melompat keluar dari tempat persembunyian, lalu menghadapi pintu pondok dan seorang di antara mereka berseru nyaring, "Po Kilui, keparat busuk. Kami telah datang hendak menagih hutangmu kepada keluarga Bong, hayo keluar." Suling Emas yang bersembunyi di balik batu-batu besar tak jauh dari tempat itu mengerutkan kening. Kalau memang mereka hendak mengeroyok, mengapa tidak langsung saja mendatangi pondok dan menyerbu? Dengan pengeroyokan 17 orang, agaknya Po Kaiong akan kewalahan juga. Apakah mereka terlalu memandang rendah kepandaian si raja pengemis? Tiba-tiba terdengar suara ketawa terkekeh dan dari atas gunung kecil melayang turun sesosok bayangan yang luar biasa gesitnya. Begitu kedua kakinya menginjak tanah, bayangan itu tertawa bergelak dan berkata, "Hahaha, tikus-tikus busuk berani mengantar nyawa." Ucapan ini disusul gerakan yang hebat sekali. Sebelum 2 orang si Bong itu mampu menjawab, bayangan yang bukan lain adalah Po Kilui atau Po Kaiong ini, telah menerjang maju dengan gerakan seperti kilat dan 2 orang saudara Bong yang sudah berusaha menangkis itu terpental ke belakang dan roboh tak dapat bergerak lagi. Pada saat itu muncul 3 orang saudara Bong yang lain, muncul dari samping kiri, disusul munculnya 3 orang dari depan dan 3 orang dari kanan. Tampak Liong Lokai ikut pula dari kanan sedangkan Yu Kang tampak di antara 3 orang dari depan. 6 orang pengemis lain mengambil jalan memutar hendak menyerbu dari belakang punggung Po Kaiong. Hahaha, kiranya tikus tua si Liong ikut pula. Bagus. Seruan ini disusul suara bersiutan dan Po Kaiong telah memutar sebatang tongkat yang berubah menjadi segulung sinar hitam. Ketika Po Kaiong menerjang ke kanan sambil menggerakkan tongkatnya, terdengar seruan kaget dan kesakitan. Liong Lokai dan 2 orang temannya sudah mengeluarkan senjata masing-masing. Akan tetapi begitu sinar bergulung-gulung berwarna hitam itu datang, dan mereka menangkis, ternyata tubuh Liong Lokai berikut toyanya terlempar ke belakang sedangkan 2 orang muridnya roboh dan tewas. Baiknya Liong Lokai tadi dapat menangkis dengan toyanya dan ketika terlempar masih dapat menggulingkan tubuh, kalau tidak tentu ia menjadi korban pula. Hahaha, tikus-tikus busuk. Po Kaiong berseru sambil tertawa-tawa dan memutar tongkatnya sambil membalikkan tubuh karena pada saat itu belasan orang telah maju mengeroyok. Hanya Yu Kang seoranglah yang merupakan lawan berat dalam pengeroyokan ini. Yang lain-lain hanyalah lawan lunak bagi Po Kaiong sehingga enak saja ia membabat dengan tongkatnya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 10 orang anggota pengemis telah roboh terluka berat atau tewas. Kini tinggal Liong Lokai, Yu Kang, 2 orang saudara Bong, dan 3 orang pengemis lain yang masih bertahan.
Namun mereka terdesak hebat, hanya mampu menangkis saja karena tongkat di tangan Pou Kai-ong benar-benar luar biasa sekali. Suling emas tidak tega melihat ini. Kalau ia diamkan saja, tentu 7 orang itu lama-lama akan roboh semua. Ia mengeluarkan suara melengking tinggi, tubuhnya mencelat ke depan dan begitu ia menggerakkan sulingnya menangkis tongkat, Pou Kai-ong berseru keras dan meloncat mundur sampai 4-5 meter jauhnya. "Siapa kau?" bentaknya. Suling emas tidak mempedulikannya, melainkan menoleh ke belakang dan berkata, "Harap rawat teman-temanmu yang terluka, biar kulayani dia sendiri." Setelah berkata demikian, suling emas menerjang maju, menyerang dengan sulingnya sambil berkata, "Keparat si Pou, dosamu sudah bertumpuk." Pou Kai-ong terkejut menyaksikan berkelebatnya sinar kuning emas yang begitu cepatnya, dan lebih kaget lagi karena tangan kanannya tergetar ketika menangkis dengan tongkat. Hebat lawan ini, pikirnya. Ia merasa penasaran ketika memandang dan mendapat kenyataan bahwa lawannya hanya seorang muda yang takkan lebih dari 25 tahun usianya. Melihat suling emas itu, tiba-tiba ia teringat. "Setan, kau murid Kim Mo Taisu. Orang tua jahat, tak usah banyak cerewet." Suling emas merasa ngeri menyaksikan muka raja pengemis itu yang menyeringai menyeramkan. Pou Kai-ong berusia 50 tahun kurang lebih. Pakaiannya tambal-tambalan akan tetapi amat indah kembang-kembangnya. Mukanya sudah berkeriput, rambutnya licin ditutup pembungkus kepala dari sutera, matanya berkilat-kilat seperti mata setan dan gerakan tongkatnya memang luar biasa cepat dan beratnya. Pertandingan antara dua orang sakti ini hebat luar biasa. Yu Kang sendiri yang sudah banyak menerima gemblengan orang-orang sakti, berdiri tertegun dan diam-diam harus ia akui bahwa seorang diri, tak mungkin ia dapat menangkan raja pengemis itu. Dengan kepandaiannya yang cukup tinggi, kalau ia maju membantu suling emas, tentu kakek jahat itu dapat dirobohkan dengan mudah. Akan tetapi ia tahu dan mengenal watak suling emas yang tentu tidak mau dibantu. Maka ia hanya menonton penuh kekaguman, sedangkan Liong Lokai dan anak muridnya merawat mereka yang terluka dan tewas. Suling emas sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat yang hebat. Gerakannya selain cepat, juga mengandung tenaga mukjizat sehingga sulingnya mengeluarkan suara melengking seperti ditiup orang. Namun, kelebihannya dalam ilmu silat sakti ini diimbangi oleh kelebihan Pou Kai-ong dalam pengalaman dan kematangan. Suling emas belum lama menguasai ilmunya, sedangkan Pou Kai-ong sudah matang, sudah digembleng dalam pertandingan-pertandingan berat. Maka hebatlah pertandingan ini yang sekaligus merupakan ujian berat bagi suling emas. Tubuh kedua orang sakti itu sudah tak dapat dilihat lagi, lenyap terbungkus gulungan sinar senjata mereka. Biarpun pertandingan itu mengerikan dan merupakan pertandingan mati-matian, namun kelihatannya amat indah di malam bulan purnama itu. Perawatan terhadap mereka yang terluka sudah selesai dan kini Liong Lokai dan Yu Kang berdiri dengan mata terbelalak kagum. "Bukan main, sungguh hebat," bisik kakek jembel itu penuh keheranan dan kekaguman. "Suling emas benar," kata Yu Kang. "Kepandaian iblis itu benar-benar hebat sekali. Pantas saja ayah sekeluarga terbasmi habis. Mengapa kita tidak menyerbu sekarang? Kesempatan baik terbuka." "Tidak, Liong Lokai, tidak boleh kita menggunakan keadaan ini mencari kemenangan. Hal itu akan merupakan penghinaan bagi suling emas. Dia berwatak aneh, akan tetapi patut dihormati. Mari kita kurung si iblis agar dia jangan sampai dapat melarikan diri." 7 orang sisa rombongan pengemis itu segera mengurung, siap dengan senjata masing-masing. Yu Kang bersenjatakan sebatang pedang, Liong Lokai bersenjatakan toya kuningan, 3 orang muridnya juga bersenjatakan toya, sedangkan 2 orang saudara Bong yang kehilangan 3 saudaranya itu bersenjatakan golok. Suling emas masih kurang matang latihannya untuk mengalahkan Pou Kai-ong dengan ilmu silatnya. Akan tetapi berkat tenaga sinkang yang hebat di dalam tubuhnya, ia berhasil mendesak lawannya itu yang mulai terengah-engah dan bermandi peluh. "Bocah setan, mampuslah!" Saking marahnya, Pou Kai-ong lalu mengerahkan tenaganya dan menghantam dengan tongkatnya ke arah kepala suling emas dengan gerakan memutar. Sebuah serangan yang luar biasa hebatnya, merupakan jurus maut tanpa memperhatikan pertahanan diri lagi. Agaknya Pou Kai-ong sudah nekat, apalagi melihat betapa sisa rombongan pengemis tadi sudah mengurungnya. Suling emas mengangkat sulingnya menangkis. Plak, sepasang senjata ampuh bertemu dan tubuh Pou Kai-ong terhuyung ke belakang, tongkatnya patah-patah. Suling emas juga tidak mengejar, hanya berdiri sambil meramkan kedua mata mengumpulkan tenaga. Pertemuan tenaga lewat senjata tadi benar-benar hebat, membuat dadanya sesak dan agak sakit.
Mendadak terdengar suara hiruk-pikuk dan ketika suling emas membuka matanya, ia melihat 7 orang itu sudah menyerbu sambil berteriak-teriak. Suling emas menarik napas panjang dan melompat mundur, menonton dari tempat persembunyiannya yang tadi. Setelah ia tidak bertanding dengan Raja Pengemis itu, tentu saja ia tidak dapat menghalangi mereka mengeroyok Po Kaiong. Agaknya rombongan pengemis yang dipimpin Yu Kang dan Leong Lokai itu segera menyerang ketika melihat Po Kaiong terhuyung mundur dan tongkatnya sudah patah-patah. Namun si Raja Pengemis adalah seorang yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Memang kini senjatanya sudah rusak dan dadanya terasa sesak sekali, akan tetapi menghadapi pengeroyokan 7 orang itu ia sama sekali tidak gentar. Bahkan di antara hujan senjata itu ia bergerak sambil memekik, kedua kaki tangannya bergerak dan kembali 2 orang murid Leong Lokai roboh terguling. Pada saat itu terdengar sorak-sorai gemuruh dan bermunculanlah puluhan, bahkan ratusan orang pengemis yang serta-merta mengeroyok Po Kaiong. Mereka ini adalah rombongan-rombongan pengemis yang tadi sudah diberi kabar melalui teman-teman oleh Leong Lokai sehingga dari pelbagai penjuru datanglah mereka yang ingin sekali melihat si Raja Pengemis yang dibenci menemui kematiannya. Po Kaiong terkejut sekali. Matanya jelalatan hendak mencari jalan keluar, namun ia sudah terkurung rapat. Biarpun ia lihai, namun menghadapi ratusan orang pengemis yang mengurungnya rapat dengan senjata di tangan, benar-benar merupakan ancaman maut yang mengerikan. Ia mengamuk dan lagi-lagi ia merobohkan beberapa orang. Bahkan Yu Kang yang maju paling dekat, telah kena pukulan tangannya sehingga tulang pundak kiri Yu Kang patah. Juga Leong Lokai kena hantaman lambungnya, membuat kakek ini terlempar dan roboh tak bernyawa lagi di saat itu juga. Masih banyak lagi korbannya, ada belasan orang. Namun ia sendiri mulai terkena pukulan, dari kanan kiri, dari depan belakang. Po Kaiong terhuyung-huyung, mandi darah tapi masih terus mengamuk. Bacokan-bacokan dan hantaman-hantaman ruyung datang bagaikan hujan, bajunya sudah compang camping, tubuhnya penuh darah. Akhirnya ia roboh, masih saja mereka menghujani senjata. Berhenti, tiba-tiba suling emas melayang dan tiba di dekat Po Kaiong. Sekali sulingnya bergerak, tampak sinar kuning emas dan semua senjata yang ditujukan kepada tubuh yang mandi darah itu terpental. Wah, ini konconya, keroyok, teriak seorang pengemis. Jangan, mundur semua, Yu Kang berseru sambil menggunakan tangan kanannya yang tidak terluka untuk mendorong minggir beberapa orang pengemis yang menghalang jalan. Dia bukan konco iblis Po, bahkan dialah yang memungkinkan kita merobohkan iblis itu. Suara Yu Kang nyaring dan penuh wibawa. Apalagi ketika para pimpinan pengemis mengenal bahwa pengemis kosen ini adalah putra mendiang Eugene Tianglo seperti yang diperkenalkan oleh Leong Lokai. Mereka lalu mundur. Yu Kang mendekati suling emas dan bertanya, suaranya nyaring. Suling emas, apa maksudmu menghalangi kami membunuh iblis ini? Suling emas menggeleng kepala, memandang kepada tubuh yang mandi darah di depannya. Muka itu hancur, bahkan sebuah daripada matanya remuk. Bibirnya robek, hidungnya bengkok. Muka yang mengerikan. Andai kata dapat hidup terus tentu menjadi seorang yang cacat mukanya. Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak suka akan pengeroyokan. Biarpun dia roboh oleh kalian, akan tetapi lebih dulu aku telah membuat dia tidak berdaya dengan merusak tongkatnya. Kalau ia masih bersenjata, apakah kalian kira akan dapat dengan mudah merobohkannya? Tentu dia akan dapat melarikan diri. Karena itu aku merasa seakan-akan ikut mengeroyoknya. Dia sudah mendapat hajaran keras, lebih mati daripada hidup. Lihat mukanya, lihat mukanya, lihat badannya. Urusannya dengan kalian adalah urusan pribadi, aku tidak mau terseret dalam pengeroyokan dan pembunuhan begini curang. Sejenak suling emas beradu pandang dengan Yu Kang. Kemudian Yu Kang menunduk dan melihat keadaan Po Kaiong. Ia agaknya merasa puas, berdongak ke udara, mulutnya berkemak-kemik seperti membaca doa. Kemudian ia meloncat ke atas batu besar tak jauh dari situ. Tangan kirinya sengkleh, tergantung lepas karena tulang pundak kirinya patah. Akan tetapi sikapnya gagah dan suaranya nyaring. Kawan-kawan, dengarkan aku bicara. Aku adalah Yu Kang, putra mendiang Eugene Tianglo ketua Kong Sim Kai Pang. Bicara tentang dendam kepada si jahat Po, agaknya di antara kita akulah yang paling parah. Akan tetapi aku puas melihat dia kini dirobohkan, dan harus kita akui bahwa tanpa bantuan pendekar suling emas belum tentu kita akan berhasil. Oleh karena itu, biarlah kita jangan membunuhnya sesuai dengan permintaan pendekar suling emas. Tanpa kita turun tangan lagi, kurasa dia pun akan mampus.
Bergembira dan bersoraklah bahwa mulai detik ini kita terbebas daripada cengkeraman seorang jahat seperti Pou Kaiong. Ratusan orang pengemis baju kotor itu bersorak gegap gempita. Ada pula yang berseru, hancurkan pengemis baju bersih. Angkat saudara Yu Kang menjadi ketua seluruh Kaipang. Mari saudara-saudara, kita iringkan saudara Yu Kang mengumpulkan semua pengemis baju kotor untuk membasmi pengemis baju bersih. Sorak-sorai makin menjadi-jadi dan ratusan pasang tangan diulur ke depan sehingga Yu Kang tak kuasa lagi mencegah para pengemis itu mendukungnya dan mengaraknya pergi dari situ sambil bersorak-sorak. Hanya beberapa orang pengemis tua yang tinggal untuk mengurus penguburan para korban dan merawat mereka yang terluka. Suling Emas berdiri memandang semua ini dengan hati terharu. Ia kagum akan kegagahan Yu Kang yang biarpun kasar dan jujur, namun memiliki jiwa pendekar. Ia terharu menyaksikan jembel-jembel itu bersatu padu untuk membasmi penindas dan memperbaiki nasib, menggantungkan harapan mereka kepada Yu Kang, satu-satunya pengemis yang boleh diharapkan akan dapat memimpin mereka, melepaskan diri daripada penindasan orang-orang jahat. Setelah semua mayat dikubur dan para pengemis tua pergi membawa teman-teman yang terluka sehingga di situ sunyi sepi, Suling Emas kembali memandang tubuh Pou Qilui yang masih menggeletak mandi darah. Suling Emas menarik napas panjang, lalu menyambar tubuh itu, membawanya ke dalam pondok. Ia merebahkan tubuh yang masih pingsan itu ke atas pembaringan, kemudian pergilah ia dari tempat itu. Belum jauh ia pergi, ia mendengar suara orang dan cepat ia menyelinap lalu mengintai. Kiranya beberapa orang wanita cantik dan beberapa orang laki-laki, semua berpakaian seperti pelayan-pelayan, berindap-indap memasuki pondok dari belakang. Ia kembali menghela napas. Kiranya orang si Pou itu menjadikan pondok itu sebagai tempat istirahat dan bersenang-senang, ditemani beberapa orang wanita cantik, dan mempunyai pelayan-pelayan secukupnya. Biar mereka itu merawatnya. Suling Emas tidak jadi mencari daun obat di dalam hutan, menyerahkan nasib bekas raja pengemis itu kepada para selir dan pelayannya. Ia hanya mengharap mudah-mudahan pelajaran pahit itu tadi akan membuat Pou Kaiong menjadi bertobat. Suling Emas melanjutkan perjalanannya, kembali menuju ke kota raja. Ia merasa girang mendengar percakapan rakyat yang merasa puas dengan adanya raja baru yang adil dan tidak suka menjalankan kekerasan terhadap rakyatnya. Ia tidak melihat perubahan apa-apa ketika pada keesokan harinya memasuki pintu gerbang kota raja, sehingga ia makin gembira. Saat pertama kali ia masuk kota raja ketika ia menyusul suhunya, ia tidak mendapat kesempatan untuk melihat-lihat kota raja. Kini ia menggunakan kesempatan untuk keliling kota sehingga bertambah kegembiraannya menyaksikan keadaan yang makmur dan ramai. Akan tetapi kegembiraan ini musnah seketika setelah ia mendengar berita tentang keluarga Suma. Ia mendengar berita bahwa Pangeran Suma Kong sudah pindah ke Ansui, kota kecil yang letaknya cukup jauh dari kota raja, sekitar 4 atau 5 hari perjalanan cepat. Kegembiraan ini bahkan berubah menjadi kedukaan ketika ia mendengar berita lain yang menusuk perasaannya. Berita bahwa Suma Cheng telah menikah dengan seorang pangeran Siqiang yang menghancurkan hatinya. Bahkan ia mendengar bahwa Suma Cheng, bekas kekasihnya, kini hidup di lingkungan istana raja, bersama suaminya dan 2 orang anaknya. Suma Cheng sudah menjadi istri seorang pangeran dan malah sudah menjadi ibu dari 2 orang anak. Hancur hatinya, perih seperti tertusuk 1000 batang jarum. Setelah mendapatkan keterangan ini, Suling Emas meninggalkan kota raja, berjalan di tengah malam buta sambil meramkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh berderai. Akhirnya ia berhenti di jalan yang sunyi, duduk di pinggir jalan, menyembunyikan mukanya di antara kedua lutut, jari-jari tangan mencengkeram rambutnya. Habislah sudah harapannya, padamlah semua cahaya hidupnya. Apalagi yang boleh dipandang? Kekasih pertama direnggut maut, kekasih berikutnya direnggut laki-laki lain. Ayah kandung menikah lagi, ibu kandung tak tentu rimbanya. Mungkin sudah mati karena tidak pernah lagi ia mendengar beritanya. Siapa lagi yang dapat dijadikan teman dalam hidupnya? Kakeknya. Ya benar, kakeknya masih ada. Kakeknya bukanlah sembarang orang. Kakeknya adalah Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, ketua bengkel, bahkan menduduki tempat tinggi di kerajaan Nanchao. Mengapa ia tidak pergi ke negara kakeknya? Siapa tahu kalau ibunya juga pulang ke sana? Selain menghubungi keluarga terdekat yang masih ada, juga ia maklum bahwa di sana ia akan dapat banyak belajar untuk memperdalam ilmunya. Gurunya sendiri seringkali bicara tentang Pat Jiu Sin Ong dengan penuh kagum. Setelah duduk termenung dalam keadaan duka cita seperti itu sampai sinar matahari memerah menjelang fajar, Suling Emas mengangkat mukanya.
Orang lain akan kaget kalau menyaksikan perubahan wajah pendekar ini. Tampak tua dan tidak ada lagi sinar pada mukanya. Hanya kemuraman yang tampak. Pandang matanya sayu. Tiba-tiba ia meloncat bangun dan cepat menyelinap, bersembunyi di balik sebatang pohon besar di pinggir jalan. Biarpun keadaan hati Suling Emas sedang mengalami kehancuran dan dirinya tenggelam dalam duka nestapa, namun naluri kependekarannya tak pernah menjadi tumpul. Panca inderanya peka sekali dan gerakan tiga sosok bayangan yang berlari-lari keluar dari kota raja menimbulkan kecurigaannya sehingga ia cepat-cepat bersembunyi untuk mengintai. Tiga orang yang berlari amat cepat itu tidak berlari lagi, kini tampak berjalan sambil bercakap-cakap. Suling Emas cepat menyelinap dan mendekati mereka untuk mendengarkan. Setelah dekat, dari balik pohon ia melihat seorang nenek dan dua orang kakek. Nenek itu berwajah galak penuh keriput, memondong sebuah bungkusan kain kuning dari sutera halus. Kakek pertama sudah tua, akan tetapi tubuhnya tinggi besar dan nampak kuat, tubuh atasnya tidak berbaju. Serasa ia mengenal tiga orang tua ini, akan tetapi di mana ia pernah bertemu? Akan tetapi begitu mereka bertiga bercakap-cakap segera ia ingat. Aliong, kau yang paling kuat dan dapat menempuh perjalanan jauh, kau sajalah yang mengantarkan pangeran cilik ini kepada Ongya. Biar aku dan Akui menyambut para pengejar sehingga kau dapat pergi jauh takkan terkejar lagi, kata si nenek tua. Betul ucapan Samhua, kata kakek pertama yang bertongkat. Langkahmu lebih lebar daripada kami berdua, dan aku pun malas kalau harus berlari-lari dikejar-kejar seperti maling. Ih, aksinya, memang kita bertiga maling, siapa tidak tahu, bentak nenek itu sambil menyerahkan bungkusan sutera kuning kepada kakek tinggi besar yang disebut Aliong. Kakek Aliong agaknya tidak senang dengan tugas ini, akan tetapi karena kalah suara, ia menerima juga bungkusan itu. Begitu bungkusan itu dipondongnya, tiba-tiba terdengar tangis anak kecil yang nyaring sekali. Kau apakan dia? Sejak tadi diam saja, begitu kau sentuh lalu menangis, kata si nenek tua mengomel. Wah, celaka, kalau menangis seperti itu tentu kau akan menjadi tontonan di sepanjang jalan, kata Akui. Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan orang-orang di jalan? Bahwa anak ini anak selirmu? Ataukah cucumu yang kematian ayah bundanya? Namun Aliong sudah menggigil ngeri, agaknya semua bulu di badannya berdiri semua ketika ia merasa betapa anak kecil meronta-ronta dan menjerit-jerit keras. Cepat ia mengulurkan tangan ke depan, memberikan bungkusan itu kembali kepada Samhua sambil berkata, tidak baik, tidak baik. Dalam pondongan tangan halus dia diam saja. Tanganku kasar, tidak sehalus tanganmu, Samhua. Cih, omongan tua bangka tak bermalu, kata Samhua dengan muka agak merah sambil menerima kembali bungkusan sutera kuning yang ternyata berisi seorang anak kecil itu. Hahaha, bukan karena tanganmu kasar, Aliong, melainkan bau keringatmu yang terlalu keras sehingga anak itu tidak tahan. Akui menggoda. Suling Emas mengenal tiga orang ini sebagai pelayan-pelayan Kong Lo Seng Jin. Setelah ia mendengar percakapan mereka, ia menjadi kaget sekali. Samhua si nenek tua tadi menyebut pangeran cilik yang harus diantarkan kepada Ongya. Keonaran apalagi yang akan dilakukan Kong Lo Seng Jin dan anak buahnya? Mereka itu bicara tentang pengejaran. Tak salah lagi, tentulah mereka bertiga menculik pangeran kecil itu dari dalam istana raja atas perintah Kong Lo Seng Jin yang berwatak aneh. Teringat akan percakapan rakyat yang memuji-muji kaisar baru dari kerajaan Sung, Suling Emas segera mengambil keputusan untuk menolong anak kecil itu. Dengan gerakan ringan sekali Suling Emas melompat dan melayang keluar dari tempat sembunyinya, tangan kirinya langsung menerjang dengan serangan maut ke arah kepala Samhua. Serangan ini sengaja ia lakukan dengan pengerahan tenaga sehingga terdengar suara angin bersiut menyambar. Samhua terkejut sekali. Sebagai seorang ahli silat pandai, maklum ia bahwa bayangan yang menyambar dan menyerangnya ini melakukan serangan maut yang berbahaya. Maka cepat ia membuang diri ke belakang sambil mengangkat tangan kanan melindungi kepala. Akan tetapi pada saat itu, bocah yang dipondongnya telah diserobot penyerang itu yang menggunakan tangan kanan menotok pundaknya lalu merampas bungkusan sutera kuning. Tak dapat Samhua mencegah perampasan ini karena totokan pada pundak itu melumpuhkan lengan kirinya yang memondong. Di lain saat, Suling Emas sudah melompat ke belakang, bocah dalam selimut kuning itu dalam pondongannya. Bocah itu menangis lagi, lebih nyaring daripada tadi. Kembalikan anakku, Samhua memekik marah. Setelah melihat bahwa yang merampas bocah itu bukan seorang pengawal istana, melainkan seorang bocah laki-laki muda berpakaian seperti sastrawan, Samhua tidak ragu-ragu untuk mengakui pangeran cilik itu sebagai anaknya.
Aliong dan Akui juga melangkah maju dengan sikap mengancam. Kurang ajar, berani sekali kau merampok anak orang di tengah jalan.